tidak ada akar rotan jadi kembali ya. Jadi karena ini dari kita untuk kita, jadi ini bukan ceramah Pak, kita ngobrol aja nih. Barangkali ada yang bisa kita tarik pelajaran dari beberapa ayat Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jadi sifatnya santai ya. Baik. Kita tadi pada mukaddimah mengucapkan innal hamdalillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Nah, ini syukur ini harus selalu kita ulang-ulang, karena syukur ini mudah-mudahan menjadi pembuka karunia-karunia nikmat Allah lainnya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika engkau bersyukur, kata Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau engkau kufur, maka azabku sungguh pedih, kata Allah. Jadi syukur-syukur yang kita lantunkan itu insya Allah akan membuka ya syukur atas karunia Allah, dan kita bersyukur maka Allah akan tambah. Tapi dengan catatan ada 3 hal Pak untuk bersyukur ini ya, 3 aspek. Pertama aspek keyakinan, kedua ucapan, ketiga perbuatan. Keyakinannya apa? Keyakinan bahwa apapun kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, apapun kenikmatan yang kita dapatkan saat ini, itu datang dari Allah. Kita berhasil apa dalam kehidupan kita? Kita tidak merasa bahwa itu karena kita, ya, tapi karena Allah. Jangan sampai kita seperti Qarun, itu sering kita dengar dari Ustaz Imam Zamroni. Jangan seperti Qarun. Kenapa? Dia merasa keberhasilannya adalah kemampuan dia. Dia lupa kalau itu ada zat yang maha pemberi, yang memberikan itu kepada dia, dan kebetulan dia memang punya kemampuan. Tapi kita harus meniru Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau kaya, raja, tapi tahu itu adalah nikmat Allah. Jadi bersyukur pertama adalah aspek pertama adalah yakin ini datang dari Allah, bukan semata-mata karena kita pintar, karena kita mempersiapkan dengan teliti dan sebagainya, bahwa itu bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan keberhasilan iya. Tapi itu tidak akan terjadi keberhasilan itu karena Allah tidak berkehendak. Itu yakin dulu kita bahwa itu adalah dari Allah. Yang kedua ucapan, tentu tadi kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Itu adalah bagian dari syukur kepada Allah. Yang ketiga adalah perbuatan. Nah, dalam bentuk apa perbuatan? Orang yang bersyukur adalah ketika dia memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah justru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru dia makin taat kepada Allah. Kita pada saat ini diberi kenikmatan sehat oleh Allah, maka kita tetap datang ke masjid. Kita hadir ke masjid ini adalah bagian dari syukur yang diberikan Allah. Syukur kita atas kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita mempunyai harta, itu adalah kenikmatan. Kita yakin itu datang dari Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi dengan harta itu pun kita bersyukur dengan menginfakkan. Nah, itu syukur. Jadi 3 aspek jangan lupa. Yakin dari Allah, ucapkan dengan mulut,
lihatkan dengan perbuatan. Mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah adalah dengan memanfaatkan semuanya untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makin besar ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itulah aspek syukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini seperti saya katakan tadi, ya mungkin kita agak-agak nggak terlalu on the track gitu ya. Bisa jadi saya nanti kemana-mana supaya santai kita. Mungkin bapak-bapak nanti ingin menambahkan, silakan. Pertama saya ingin menyampaikan tentang ujian dalam hidup kita, ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji bisyarri dengan keburukan, wal fitnah bisyarri wal khairi dengan keburukan dan kebaikan dengan fitnah. Fitnah itu adalah cobaan yang sungguh-sungguh. Kita diuji dengan cobaan yang sungguh-sungguh, yang baik dan yang buruk. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau akan kembali. Jadi yang namanya cobaan, ujian itu sudah melekat pada diri kita. Kita dalam hidup ini Allah telah mendesain, ya, merancang, atau konsep Allah itu adalah manusia itu memang penuh dengan ujian. Walaqad khalaqnal insana fi kabad, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad, di surat Al-Balad ayat 4. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan penuh kesusahan. Itu adalah ujian yang selalu mengiringi hidup kita sampai kita nanti kembali kepada Allah. Buat apa? Nah ini sekarang gini, nanti akan saya sampaikan. Di dalam Al-Quran itu Allah, di dalam surat di Al-Maidah, kalau Bapak lihat, itu Allah menyatakan, kalau saja aku berkehendak, kata Allah, maka akan aku jadikan semua manusia ini beriman. Selesai kan? Tapi ternyata tidak demikian yang Allah mau. Allah itu ada yang seperti yang kita alami sekarang ini, ada yang beriman, ada yang tidak. Di dalam ayat itu disebutkan kenapa Allah melakukan itu adalah sebagai ujian pada kita. Kemudian ada lagi larangan untuk melakukan ini itu. Salah satunya adalah larangan untuk tidak memakan babi. Ya. Kemudian ada orang yang kritis, kalau memang babi itu diharamkan atau makanan-makanan tertentu di binatang tertentu diharamkan, kenapa Allah menciptakan? Nah, lagi-lagi ini adalah ujian. Siapa dari kalian yang beriman, yang taat pada Allah? Jadi ujian itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa terpisah sampai kita nanti kembali padanya. Ujian itu bentuknya bisa pada diri kita, ya, dalam bentuk sakit, ya, dalam bentuk kekurangan dan sebagainya. Bisa juga ujian dari keluarga, bisa juga ujian kehormatan, dibenci orang, difitnah orang dan sebagainya, atau juga bisa ujian dalam kekurangan harta. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh aku akan uji, kata Allah, dengan
sedikit ketakutan, kekurangan dengan jiwa, samarat, buah-buahan dan sebagainya, itu sudah menjadi melekat kepada diri kita. Jadi kalau tidak ingin hidup ya jangan, kalau tidak ingin ujian ya jangan hidup, kira-kira seperti itu. Dan ujian bagi orang beriman itu adalah keniscayaan. Ya, apakah engkau mengatakan engkau beriman sedangkan engkau belum diuji? Tingkatan-tingkatan ujian diberikan kepada Allah tergantung tingkat imannya, Pak. Ya. Ujian yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi. Itu ujian yang paling berat. Kemudian orang-orang soleh, makin kecil imannya makin kecil ujiannya. Kira-kira seperti itu. Lantas kemudian apakah kita bisa mengatakan kalau gitu saya imannya saya biasa-biasa saja gitu ya kan, supaya cobaannya kecil? Benar nggak Pak kira-kira gitu? Yang paling soleh paling berat ujiannya, turun terus kadar yang kurang imannya ya kurang juga ujiannya. Itu tentu salah. Kenapa? Kalau imannya sedikit kurang, maka pertolongan Allah juga sedikit. Kalau orang yang beriman kuat mendapat ujian yang berat, dia pasti akan mendapat pertolongan Allah. Contoh misalnya, ada orang anak muda melamar akhwat, kemudian ditolak. Karena imannya sedikit, sesak dadanya, nggak bisa terima. Wah kayaknya saya masih minum ya, maaf Pak ya. Ini ujian. Ya, jadi kadar imannya sedikit, ujiannya sedikit, nah jadi tolak cintanya, itu sesak dadanya. Terus bikin status di medsos, 2 tahun isinya tentang cintanya ditolak. Bahkan ada yang bunuh diri. Astagfirullah. Itu bukan, kita masih baca itu di berita-berita, cinta ditolak bunuh diri. Ya, ada lagi cinta ditolak dukun bertindak. Nah, gitu. Itu adalah ujian yang sedikit kepada orang imannya sedikit. Ini kan cinta ditolak kan biasa. Maksud saya bukan jadi orang. Itu pilihan yang lain kan banyak. Tapi karena iman kurang sehingga dadanya sesak. Kita juga kadang-kadang seperti itu, Pak. Kayak nggak menerima gitu. Nah, jadi orang yang beriman itu akan ditolong oleh Allah. Di surat At-Taghabun ayat 11 ya. Bahwa semua ujian, musibah yang diberikan Allah itu terjadi karena izin Allah. Itu yakin dulu ya. Itu karena izin Allah. Dan Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati orang yang beriman. Coba Bapak cek nanti di surat At-Taghabun ayat 11. Jadi musibah, cobaan dan sebagainya itu adalah terjadi ada izin Allah. Itu orang beriman, dan Allah bilang orang beriman itu akan diberi petunjuk. Jadi semua ujian yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari memperkuat iman kita dan memancing hidayah Allah kepada kita. Nah, kemudian tadi disebutkan syarri dan khair ya, buruk dan baik. Bahwa ternyata baik juga itu cobaan. Baik juga cobaan. Kenikmatan juga cobaan. Di dalam surat Al-Fajr, coba kita lihat ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada sebagian manusia ketika dicoba dengan kemuliaan, kenikmatan ya,
Dia mengatakan ini Allah telah memuliakanku. Padahal disebutkan ini Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr itu menyebutkan cobaan loh Pak. Kemuliaan itu kecobaan, ya. Kenikmatan dan kemuliaan itu adalah cobaan. Kemudian ada orang mengatakan, wah ini dia lagi jabatan di atas nih, kekayaan banyak segala macam. Ini Allah telah memuliakanku. Dia tidak melihat itu sebagai cobaan. Kemudian di ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi yahanan. Dan ada sebagian manusia ketika disempitkan rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Jadi kemuliaan dan kemiskinan itu cobaan dua-duanya. Dan ini sindiran kepada kita, karena di ayat berikutnya Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Jadi kadang-kadang kita merasa, kenapa ya saya ini diuji terus, padahal saya rajin ke masjid, padahal saya infak, padahal saya ini, tapi kok banyak banget ujian. Dan kemudian merasa bahwa Allah tidak sayang kepadaku, Allah telah menghinakanku. Nah ini Pak, tolong diperbaiki. Sama ya, kadang-kadang tanpa kita sadari mengeluh seperti itu. Kalau saya sih, rasanya berapa kali menyampaikan hal ini kepada forum kita, kajian seperti ini yang menggantikan ustadz-ustadz yang tidak hadir, bahwa ukuran kasih sayang Allah itu bukan pada apa yang kita punya, harta yang kita miliki, atau jabatan tinggi yang kita miliki, bukan itu. Ya. Kalau memang itu, coba perhatikan. Bapak tahu kan Nabi Ayub ya? Susah hidupnya. Juga Nabi Sulaiman, raja kaya. Apakah kita mengatakan bahwa Allah lebih menyayangi Nabi Sulaiman daripada Nabi Ayub? Dua-duanya kekasih Allah. Cuma yang satu diberi cobaan ujian dengan harta, kemudian yang satu diberi cobaan dengan kemiskinan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Utsman bin Affan kaya raya, konglomerat luar biasa. Tapi kita lihat Bilal bin Rabah, budak ya, mantan budak maksud saya, hitam, miskin, tapi dua-duanya masuk surga dijamin. Jadi ukuran kasih sayang Allah kepada hambanya bukan dari berapa kaya, berapa banyak harta yang kita miliki. Jadi mudah-mudahan kita selalu siap. Ya. Kita saat ini sedang banyak uang dan sebagainya. Ini kita harus tahu ini ujian dari Allah. Apakah kita konsisten dengan ibadah-ibadah baik kita? Ya. Karena di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah Allah khalaqal mauta wal hayata, menciptakan maut, kematian dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ya, kemudian untuk diuji. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi ujian ini adalah bagian dari skenario Allah untuk melihat di antara manusia ini siapa yang paling baik amalnya. Itu Pak. Jadi kita bayar, kita atasi ujian itu dengan berlomba-lomba menunjukkan bahwa sayalah manusia terbaik yang imannya kuat. Nah inilah sebetulnya yang sehari-hari kita hadapi. Ya, kita tidak berhenti dengan ujian-ujian. Setiap hari ada saja ujian yang kita hadapi. Seperti saya katakan tadi, orang-orang soleh itu ujiannya berat. Para nabi ujiannya berat.
Saya ambil contoh. Nabi-nabi yang mendapat ujian yang berkaitan dengan keluarga, ya. Pertama adalah Nabi Adam. Ya, orang sekarang ini kan, ya saya pernah Pak dapat keluhan dari salah satu jamaah, bukan jamaah Masjid Nuriman. Memang berat yang dialami oleh beliau itu, berat ya. Anaknya ngutang ke sana kemari, bisnis tidak ada yang berhasil, kemudian minjam bank sebagainya, terbelit utang dan sebagainya, berat ya, berat. Itu ujian keluarga tadi disebutkan. Nah, kenapa tadi disebutkan yang paling Nabi yang paling berat ininya ujiannya? Karena itu bisa menjadi acuan gitu Pak. Kita ini kalau melihat ada orang lain yang kurang lain lebih sama apesnya dengan kita, itu akan mengurangi beban kita. Suka begitu kan? Kita lagi nggak dapet ini nih atau apa gitu, gagal. Terus kita lihat banyak juga yang gagal. Kemudian kita merasa tenang gitu. Kira-kira seperti itulah manusia itu seperti itu. Nah, dalam hal ini tadi keluarga yang gagal dan sebagainya, maka lihat Nabi aja juga gagal dengan keluarganya. Gagal itu dalam pengertian tidak semua berhasil menjadi yang sebaik yang diinginkan. Ya, saya nggak bilang kemudian Nabi gagal, enggak. Jangan salah tanggapi. Jadi kita bisa mengukur seperti itu. Nabi Adam alaihissalam anaknya justru membunuh anaknya yang lain. Nabi Lut istrinya Pak, tahu kan Pak ceritanya? Bagaimana istri Nabi Lut? Rasulullah SAW apa cobaannya? Pamannya yang sangat dicintai justru tidak bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim siapa Pak? Bapaknya sendiri yang menjadi lawan dia ketika menyampaikan tauhid. Banyak para nabi itu banyak cobaannya. Maka jangan kemudian kita merasa putus asa dengan cobaan yang sedikit diberikan Allah, kemudian mengeluh, kemudian komplain kepada Allah. Ya, tadi saya katakan para nabi lebih berat lagi cobaannya. Nah, mudah-mudahan ini menguatkan kita. Ya, ada yang menarik sedikit. Kalau Bapak lihat berita, negara mana yang paling banyak tingkat bunuh dirinya, Pak? Jepang, Korea. Kalau kita lihat dari kelimpahan harta, apa kurangnya Jepang? Infrastrukturnya luar biasa, benar ya? Teknologinya tinggi. Tapi kenapa dengan ujian yang sedikit sesak sehingga dia merasa harus bunuh diri? Coba kita lihat Palestina. Itu berat Pak. Setiap hari ditembakin, serang, dibom. Pernah nggak kita dapat berita orang bunuh diri di sana? Nah, ini bagian-bagian sederhana yang menghibur kita bahwa iman yang ada pada diri kita itu adalah modal kita untuk menghadapi ujian. Dan ujian ini insya Allah akan menjadikan kita wah minum lagi nih. Seret. Insya Allah akan menjadikan kita orang yang lebih baik. Selalu demikian ya. Nah, saya harus lihat contekan nih. Bentar Pak ya. Ini berkaitan dengan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah yang tadi At-Taghabun ayat 11 tadi saya bacakan lagi. At-Taghabun ayat 11 itu gini bunyinya. Tidaklah menimpa suatu artinya maksud saya,
Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Kemudian Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah yang artinya yang tadi, maksudnya adalah Allah akan tunjuki hatinya untuk merasa yakin sehingga dia menyadari bahwa apa yang ditakdirkan menimpanya pasti tidak akan meleset darinya. Ya, takdir tidak akan meleset. Begitu pula segala yang ditakdirkan tidak menimpa juga dan tidak akan pernah menimpa dirinya. Yang tidak ditakdirkan tidak akan menimpa. Itulah tadi izin Allah. Jadi semua itu udah takdir Allah, kita terima. Baik dan buruk kita terima. Yang penting kita mampu mengatasinya. Saya juga pernah menyampaikan ini. Salah satu jamaah yang kebetulan tidak hadir hari ini, saya pernah menyampaikan dalam kultum tentang orang yang imannya cuma 5,5. Jadi kenapa 1,5, 5,5 itu gini? Kita tahu rukun iman itu ada 6, Pak ya. Ada 6. Yang ke-6 apa, Pak? Meyakini, percaya takdir baik dan buruk. Ya. Itu yang ke-6. Jadi kita yang 1, 2, 3, 4, 5 udah oke, Pak. Yang ke-6 itu ternyata kita nggak sepenuhnya. Karena ketika yang datang adalah takdir buruk, kita nggak terima. Sehingga cuma 5,5. Itu banyak dari kita seperti itu. Nah, saya sampaikan kultum waktu itu seperti sampaikan. Kemudian kawan kita ini bisik saya waktu pulang sholat. Saya Pak Zain tadi bilang. Jadi dia dapat musibah, Pak. Ya, musibah, dan dia ingat yang iman 5,5 itu, Pak. Itu menenangkan hatinya. Nggak mau dia iman itu cuma 5,5. Yang buruk dia juga harus terima. Nah ini ya kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar masih cacat iman kita. Rukun ke-6 itu kita hanya terima yang baik, yang buruk kita nggak terima. Nah ini catatan saja intermezzo. Jadi mudah-mudahan kita takdir itu Allah pasti punya maksud di baliknya, dan Allah tidak akan memberikan beban ujian kepada kita di luar kesanggupan kita. Karena Allah tahu kita mampu, maka kita yang dipilih untuk menerima ujian itu. Karena Allah tahu bahwa kita akan begini begitu, maka kita diberikanlah. Pada kita diberikan, bukan pada orang lain. Apakah orang lain tidak ada ujian? Nah, ada. Maka di dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpa sesuatu pada manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ya kita sama-sama termasuk saya menyadari bahwa ujian itu adalah Allah akan melihat nih siapa di antara kita yang paling baik amalnya, paling baik ibadahnya, dan seterusnya. Saya ambil contoh kasus satu ya. Orang yang soleh itu akan mendapatkan ujian yang berat. Ini agak panjang sedikit, tapi tidak apa-apa karena ini menarik menurut saya. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul surat An-Nur ayat 22 ya. Ini agak dekat biar jelas. Wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tahibbuna ayyafirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini surat An-Nur ayat 22 ya. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan melapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Apa konteksnya Pak dengan ujian? Ayat ini turun berkaitan dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang bagian yang mana? Episode ketika Aisyah difitnah berselingkuh. Ya. Ini juga pernah saya sampaikan, tapi ini menarik buat kita sebagai manusia biasa. Ya. Bapak bayangkan, ya, anak perempuan Bapak, ya, bersuamikan seorang tokoh. Kemudian itu keberuntungan yang diterima oleh Abu Bakar bahwa putrinya diperistri oleh Rasulullah SAW. Kemudian difitnah berselingkuh. Coba Pak bayangkan, gimana tidak berat cobaan itu dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian turun ayat ini. Kenapa? Setelah Abu Bakar menyelidiki, ya, investigasilah kalau kata orang sekarang, itu sebetulnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, itu orang munafik itu dulu tuh yang menyebarkan isu. Kalau sekarang hoax, ya, hoax. Disampaikan dari mulut ke mulut, dan salah satu penyampai beritanya adalah Mistah bin Ustasah. Siapa Mistah? Mistah ini adalah anak bibinya Abu Bakar, yang selama ini ditopang kehidupan sehari-harinya oleh Abu Bakar. Kasih uang. Pokoknya dialah yang membiayai kehidupan Mistah ini, karena ini kerabat sendiri. Tapi dialah salah satu yang menyebarkan fitnah. Berat nggak? Berat. Ternyata di keluarga kita sendiri yang fitnah anak kita telah berselingkuh, ini luar biasa. Itu Rasulullah SAW ketika itu sampai mendiamkan Aisyah, Pak. Rasulullah juga merasakan beratnya. Nah, sampai turun ayat ini, ya. Nah, ini di dalam hadis yang diriwayatkan, ini Imam Bukhari, ya. Ini panjang, ya. Disebutkan oleh Aisyah saat ujian yang menimpanya kena ketika difitnah berselingkuh, ia mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 10 ayat terbebasnya Aisyah dari tuduhan selingkuh, ya. Jadi dari Allah langsung petunjuk bahwa Aisyah itu tidak berselingkuh, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsasah radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat nih sebetulnya ini, Mistah. Dia ikut perang nanti. Karena masih ada hubungan kerabat dan karena dia orang fakir. Demi Allah, ya, ini sumpahnya Abu Bakar ketika itu. Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi, ayat berikut yang tadi saya bacakan. Nah, kemudian lanjutan hadis ini, ya. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Jadi di ayat ini disebutkan tadi, apakah engkau tidak suka diampuni Allah? Maka Abu Bakar, aku suka diampuni Allah. Maka dia memaafkan Mistah. Nah, ini ujian, Pak. Tapi akhirnya inilah yang disebut kepada amal yang baik, ya. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan dia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, mengenai persoalanku, ya, mengenai persoalan Aisyah. Beliau berkata, ya, Rasulullah bertanya kepada Zainab ketika fitnah ini sedang masih berlangsung. Beliau berkata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Jadi Rasulullah tanya ini ketika fitnah menimpa Aisyah, Rasulullah tanya pada Zainab, gimana menurut kamu nih tentang Aisyah, kira-kira seperti itu. Kemudian jawab Zainab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah yang aku tahu dia hanyalah baik. Kemudian Aisyah mengatakan, dialah nih, kata Zainab,
Dialah diantara istri-istri Nabi SAW yang menyaingiku dalam hal kecantikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dengan sifat wara, ya, hati-hati. Nah, jadi inilah yang diambil tindakan oleh Abu Bakar. Jadi ketika dia tahu bahwa Mistah ini sebagai termasuk yang ikut menyebarkan fitnah, dia langsung sumpah nggak akan dikasih lagi nafkah. Kemudian turun ayat ini, kemudian aku ingin diampuni Allah, maka dia memaafkan Mistah, kembali dia memberikan nafkah. Nah, ada beberapa hal yang kita tarik, Pak, pelajaran dari sini. Jadi bagaimana orang mengatasi ujian seperti ini. Saya ini berkaitan dengan memberi nafkah, ya. Ini disebutkan, ini sepupu, Pak. Jadi anak bibinya Abu Bakar itu punya anak namanya Mistah, ini sepupu. Dan dia mendukung ekonominya. Tapi justru memfitnah, ya. Saya ulangi lagi. Saya teringat, ya, mengenai bagaimana menolong kerabat ini. Ya, ini sedikit ini, ya, apa namanya, intermezzo. Saya tuh dulu sering ke daerah Lembah Hijau, Pak, untuk topung apa, ya, atau punggung. Situ ada klinik itu. Ya, berapa kali saya datang ke sana. Suatu ketika pada saya datang itu biasanya ada yang ngantri itu, Pak. Ada orang yang tiba-tiba setelah saya masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, di ruang tunggu. Orang itu langsung nanya, Pak Zen ya, katanya. Kok tahu? Saya bilang, saya nggak kenal, Pak. Terus, iya, Pak, saya tahu. Dia bilang. Dia cerita. Ceritanya apa? Dia kena stroke, Pak. Kena stroke. Dan setelah saya agak lama baru saya ngeh, Pak. Orang ini sering jalan ditipar. Jalan tangan kirinya, kaki kirinya memang nggak gerak. Tangan kirinya ini nggak ikut mengayun, yang ngayun cuma sini aja. Nah, karena kaki kirinya juga kena, maka jalannya pincang. Dia jalan mundar-mandir. Saya pas berangkat kantor, saya lihat dia, karena sering saya lihat nongkrong di pos itu, saya baru ingat. Nah, ceritanya apa? Dia kena stroke. Usianya sekitar 30-an atau mendekati 40 lah, ya. Apa ujiannya? Dia ditinggal oleh istrinya. Anaknya dibawa sebatang kara. Saya tanya, memang Bapak nggak punya saudara? Punya saudara. Lantas, iya, Pak, dia sebut. Saya kenal, Pak. Orang kompleks, tapi bukan RW 17. Jangan nyari-nyari, Pak. Bapak nggak akan kenal. Itu saya tahu persis bibinya. Loh, kenapa nggak tinggal di situ? Nggak boleh. Sama siapa? Sama suaminya. Karena mengganggu. Ada lagi pamannya, Pak. Masih di kompleks juga. Tidak boleh juga tinggal. Makanya dia akhirnya luntang-lantung. Nah, ini ujian, ya, tapi ini berkaitan dengan membantu kerabat. Karena dalam Islam itu yang diutamakan ketika kita membantu, kita mengeluarkan infak, keluarkan zakat dan sebagainya, yang diutamakan itu kerabat dulu. Kalau zakat tentu kerabat yang di bawah kewajiban kita tidak boleh berzakat. Nah, itu memang karena kewajiban kita, ayah kita, anak kita, dan seterusnya. Mahram kita itu bagian daripada kewajiban kita untuk memberikan nafkah. Kerabat itu bisa keponakan, ya kan? Itu dulu kita dahulukan ketika kita ingin berinfak. Nah, kejadian seperti ini jangan sampai menimpa kita, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin, ya.
Jadi berbuat baik itu kepada orang tua dan kerabat dan orang-orang miskin baru. Kerabat ini juga tentu yang miskin itu tanggung jawab kita untuk menafkahi. Nah, tanya saya cerita Abu Bakar tadi pada kerabatnya, walaupun dia sudah menyakiti seperti itu, dia tetap kemudian menafkahinya. Nah, yang tadi itu pelajaran buat kita, jangan sampai terjadi seperti itu. Kadang-kadang kan kita gini, Pak, ada kerabat kita yang benar-benar nyebelin, ya kan? Kemudian udah terserah lo mau hidup di mana kayak tuh, ada Pak, ada seperti itu, luntang lantung karena kemari, tega saudaranya, saudara kandung lagi, ada itu kejadian. Nah, dalam Islam itu kerabat itu justru didahulukan. Saya ingat Pak, ini maaf cerita lagi nih, makanya tadi saya bilang kita ngobrol. Paman saya, ya adik ibu saya itu beliau di Jakarta ini dari tahun 40-an atau 50-an hingga dia bisa menjadi pegawai Dinas Kesehatan DKI, kalau dulu DCI ya. Tempat dia itu, kalau Bapak tahu orang Minang kan merantau ya Pak, tahu kan? Jadi paman saya itu punya rumah dinas ya, sehingga alhamdulillah termasuk mapan lah ya. Nah, dengan demikian orang-orang dari kampung yang merantau, baru belajar merantau ke Jakarta itu banyak yang kerabat-kerabat ke rumah paman saya, padahal rumahnya kecil. Termasuk saya waktu itu dari Medan ke nginep, tinggal dulu sebentar di rumah paman saya, sehingga saya tahulah bagaimana kerabat-kerabat itu datang tidur di sana. Nah, kemudian ada salah satu di antara kerabat ini yang kerjanya tidur melulu, Pak. Iya, pagi-pagi masih tidur. Saya waktu itu umur SMP, saya ke Jakarta tahun 71. Saya bilang ke paman saya, ini gimana sih ini? Saya masih ingat Pak, jawaban paman saya, sudah nasib kita punya saudara seperti itu. Bapak memperbaiki, boleh, bagus. Iya, kita kasih nasihat. Tapi kalau nggak bisa dinasihatin itu, ya udah kita, apakah kita lalu sana? Enggak. Nah, itu yang saya ingat sampai sekarang. Sehingga kerabat itu udah nasib kita bantu Pak. Jangan ditelantarkan. Nah, itu dalam Islam, kerabat dulu didahulukan. Nah, ini pelajarannya. Bagaimana Islam itu harus menomorsatu, termasuk juga kepada tetangga. Yang dekat dulu baru yang jauh. Ya, kadang-kadang kan kita membantu orang, kita datang ke panti asuhan Tasikmalaya misalnya. Itu sih bagus aja. Tapi udah beres belum yang dekat-dekat kita, tetangga sebelah kiri kanan. Ya kan? Nah, itu tetap, apalagi tadi kerabat, itu dulu kita bantu. Jangan sampai, atau kadang-kadang kita salah niat juga Pak. Jangan sampai orang tahu lu saudara gue ya. Nah, gitu. Jadi memberi nafkah itu bukan karena Allah memerintahkan, tapi karena takut malu. Itu jangan juga, salah niat. Baik, itu intermezzo dari cerita tentang Mistah, sepupu Abu Bakar yang dinafkahi, walaupun sudah berbuat buruk tapi dimaafkan. Dan ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaiza wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya ambil yang bagiannya wa 'afina 'anil nas. Jadi Allah mengatakan bagi orang bertakwa disediakan surga. Arduhas samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu cirinya apa? Orang-orang yang berlomba kepada wasailah pada kerampunan Allah, kemudian dia berinfak baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Wal afina 'anin nas. Nah, ini pelajaran dari peristiwa ini, Pak. Memaafkan manusia, wal kadhiminal ghaiz, dan menahan marah. Jadi memaafkan manusia itu adalah tanda orang yang bertakwa.
Ini bagian yang paling berat. Ini juga sudah berapa kali saya sampaikan, tapi ternyata belum tuntas kita. Karena apa? Karena saya masih melihat ada di antara kita yang masih marah di antara jamaah. Benar ya Pak? Betul ya? Gue gak akan mau maafin dia sampai dia, ini maksudnya apa gitu kan gitu. Sebelum dia datang ke saya, terus yang satu juga ngomong gitu. Akhirnya kapan ketemunya? Bisa dia disebutlah semua keburukannya. Terus saya samperin yang satunya, dia juga bilang gitu. Sebelum dia datang ke saya nggak akan maafin dia. Nah loh, kapan ketemunya? Padahal memaafkan itu tanda orang bertakwa. Saya tinggal bilang, saya belum bilang Pak, berarti ente bukan orang bertakwa, ente nggak mau surga. Kan Allah menyanyikan orang yang bertakwa itu akan mendapat surga, luasnya seluas langit dan bumi. Maka bagian dari upaya menjadi orang bertakwa adalah memaafkan. Makanya kata dalam surat ini disebutkan, apakah engkau tidak mau diampuni Allah? Itu Allah menyebutkan surah An-Nur atas 22 tadi. Kalau engkau mau dimampuni Allah, ampuni manusia. Ini kita suka lupa, ya. Kadang-kadang nafsu marah kita itu nggak bisa kita ini kan, dan itu lebih ke gengsi, ya, gengsi. Nah ini mudah-mudahan kita bisa lolos Pak. Ini ujian juga sebetulnya, lolos dari ujian-ujian yang seperti ini. Surat jam berapa Pak? 10 menit lagi. Jadi kita masih punya waktu ngobrol-ngobrol 10 menit lagi Pak ya. Jadi seperti itu. Wal kadhiminal ghaiz. Jadi